Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa boleh kita rasakan. Dan pada hari ini, di hari Minggu ini, kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama kembali dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih kita juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang juga bersama-sama beribadah bersama dengan kita. Dan ibadah Minggu pada pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Naomi Esrante, MTH, dan kita akan mempersiapkan diri kita dalam ibadah. Mari kita tenangkan diri kita. Shalom, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Kita akan kembali merayakan dan menikmati Minggu Advent ketiga tahun ini. Sebagai anak-anak Allah, kita akan dituntun firman Tuhan dalam tema sepanjang minggu ini. Terang sudah datang, bertobatlah. Bersama berdiri, memuji Tuhan. Oh datanglah Immanuel. Israel yang dalam berkeluh kesah dan menekan penolongnya, bersoraklah hai Israel menyambut Sang Immanuel. Tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lengkap sengsaranya. Bersoraklah hai Israel menyambut Sang Immanuel. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, akuilah di hadapan Tuhan. Kami berdosa, sungguh-sungguh berdosa. Mari kita ungkapkan, Tuhan, ya Allah, kasihanilah. Kasih setiamu
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Terpujilah Allah karena kasih karunia-Nya yang agung. Maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berjalanlah dalam terang itu. Bersama kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. orang yang berjalan maju dengan menangis, menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah persekutuan kami saat ini. Kasih dan rahmat-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tuhan boleh memungkinkan kami untuk bersekutu saat ini. Dan saat ini Bapa, di tengah persekutuan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini kami maknai dengan baik dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya.
Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mendengarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa
imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya berkhotbah saya mau minta pamit untuk membuka masker karena beberapa minggu yang lalu kita seolah tidak lagi mempedulikan masker, tetapi mulai minggu ini kita diperketat untuk menggunakan masker. Karena itu Bapak Ibu yang tidak menggunakan masker, ada masker disiapkan di depan gedung gereja, mohon yang tidak menggunakan supaya menggunakan. Karena saya mau membuka ini karena saya merasa jarak saya dengan liturgis dan PPA agak berjauhan, jadi saya agak buka hanya pada saat saya berkhotbah karena liturgis agak berjauhan. Minta tolong yang belum pakai masker supaya bisa menggunakan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terang sudah datang, bertobatlah. Ada sebuah ceritanya seperti ini. Cerita tentang terang dan gelap. Suatu ketika mereka saling merindukan. Ini cerita ya. Mereka ini tidak pernah merasa tidak pernah ketemu. Lalu suatu ketika mereka membuat janji, "Yuk kita ketemuan." Lalu gelap ini mengatakan, "Iya,
saya akan menemui engkau. Lalu mereka buat janji dan ditentukanlah hari di mana mereka mau bertemu. Lalu gelap ini mendatangi terang dan mereka tidak ketemu. Lalu mereka kemudian membuat janji yang lain, membuat di mana mereka akan bisa bertemu lagi. Lalu matahari terang mengatakan begini, oke lah kalau begitu, karena engkau tidak bisa menjumpai saya, maka saya yang akan mendatangi engkau di mana tempatmu gelap. Lalu gelap ini mengatakan, datanglah di tempatku, aku berada di tempat di dalam sebuah gua, di dalam aku berada. Lalu terang ini datang ingin menjumpai gelap. Semakin dia masuk gua, dia berteriak, hai gelap, di mana engkau? Saya telah datang. Lalu gelap itu berteriak, masuklah aku di sini. Lalu terang itu masuk, semakin berteriak, aku di sini, tapi engkau di mana? Lalu semakin dia ke dalam, dia tidak pernah ketemu. Pertanyaannya adalah, di mana gelap itu berada sehingga ketika ia datang menjumpai terang, ia tidak menemui, dia tidak sempat bertemu, dan ketika terang mencarinya, gelap pun tidak dijumpainya. Di mana gelap itu berada? Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini kita akan merenungkan dalam satu pokok. Terang sudah datang, bertobatlah. Saudara, terang dan gelap itu adalah sebuah kenyataan, dua kenyataan yang berbeda yang sering kita alami di dalam hidup ini. Dalam kisah penciptaan bumi ini, pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah terang. Dan ketika terang itu ada, Tuhan mengatakan bahwa, dan Tuhan melihat itu bahwa itu baik adanya. Lalu ketika ada terang, dipisahkanlah terang itu daripada malam. Karena itu ada yang istilahnya siang dan malam. Itu dalam Kejadian 1 ayat 3-5. Terang dan gelap itu dibutuhkan oleh manusia. Kalau terang, kita membutuhkan pada siang hari dan gelap pada malam hari. Bahwa pada siang hari manusia bekerja dan pada malam hari manusia beristirahat. Itu tentang terang dan gelap. Tetapi saudara-saudara, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena keinginan manusia itu untuk sama dengan Allah, maka terang menjadi simbol kebaikan dan malam menjadi simbol kejahatan. Itu yang kita senantiasa renungkan bersama. Bahwa dosalah yang telah membuat alam semesta ini berada dalam kegelapan. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana itu yang namanya gelap. Gelap, ketika kita berjalan dalam kegelapan, tentu perjalanan kita itu tidak akan pernah mulus. Apalagi kalau perjalanan itu ke depan kita tidak tahu. Sesuatu yang masih tanda tanya bagi kita, lalu kita mau lalui, lalu kita berjalan dalam kegelapan, banyak hal yang kemungkinan akan terjadi. Ya, bisa saja kita terantuk, bisa saja kita jatuh, atau ada sesuatu yang mencederai kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kitab Yesaya 61 yang kita pun baca saat ini menuturkan mengenai kisah perjalanan orang Israel dalam menjalani kehidupan mereka, di mana pada saat itu mereka sudah kembali dari pembuangan dari Babilonia. Tetapi apa yang terjadi, mereka ketika sudah kembali dari Babilonia, dari
sebuah masa pembuangan itu, tetapi justru yang mereka alami adalah mereka masih berada di dalam tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan, yang mungkin kita bisa katakan mereka masih berada dalam tahun-tahun yang gelap. Dan biasanya orang yang hidup dalam sebuah kegelapan-kegelapan seperti itu, yang banyak terjadi adalah bahwa banyak orang mengalami masa-masa frustrasi. Nah, di sana terjadi apa yang kita biasa namakan terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang begitu mencemaskan di kalangan orang Israel ketika itu, di mana situasi itu bagaimana tidak menjadi sebuah kesenjangan sosial ekonomi, karena situasi mereka kian merisaukan ketika ibadah ritual yang mereka lakukan itu dilakukan, tetapi yang terjadi adalah kesalehan sosial tidak banyak lagi mereka nikmati. Orang sibuk menjalankan upacara keagamaan. Mereka sibuk dengan ritus yang mereka lakukan, tetapi kurang perhatian terhadap sesamanya yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan yang berat, yang mengalami sebuah ketidakadilan pada saat itu. Dan dalam situasi seperti itulah maka Yesaya tampil membangkitkan harapan dan mengajak orang Israel untuk hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa sekalipun dalam kondisi seperti itu tetapi ada harapan untuk membaik di dalam Tuhan. Nah, Yesaya dalam pemberitaannya ketika itu melihat jauh ke depan tentang pemulihan, tentang pertobatan, tentang perubahan sosial yang mungkin disebut dengan tahun Yobel, yang kemudian dalam Injil Yohanes, dalam pembacaan kita Yohanes itu mengatakan bahwa firman yang sudah menjadi daging itu, atau firman yang kemudian menjadi terang itu, yang adalah terang, jauh lebih utama memulihkan dan membebaskan manusia dari sumber segala penderitaan, sumber dari segala kesusahan karena dosa. Karena itu saudara-saudara, di sini Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi sang terang itu. Dan untuk memperjelas diri Yesus, maka Yohanes dalam pembacaan kita memberitakan bahwa Yesus adalah terang bagi manusia. Terang di sini adalah penegasan yang mengingatkan mereka akan pimpinan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ketika mereka berada di padang gurun, di mana padang gurun itu merupakan lambang dari kehidupan sejati. Dan kehadiran terang itu menghindarkan manusia terjerat dari ketakutan dan kematian. Bagaimana terang itu menyingkap kebodohan dan dosa manusia. Dan untuk menikmati terang itu dibutuhkan, menurut Yohanes dibutuhkan yang namanya sebuah kerendahan hati dan pertobatan. Dan untuk itu dalam menikmati terang itu, mari bersama kita pun diajak untuk memiliki kerendahan hati dan pertobatan itu, bahwa dialah satu-satunya pengharapan dunia karena telah mengalahkan dan menguasai kegelapan itu. Sehingga ketika Yesus Yesus sering menyebut dirinya sebagai terang dunia. Nah, saudara, ketika Yesus datang sebagai terang dunia, tentu itu adalah sebuah harapan bagi dunia ini, sebuah harapan bagi kita semua. Meskipun dalam kondisi kita yang kita alami saat ini, kita masih dikelilingi dengan situasi dan kita diliputi dengan kegelapan yang mungkin kita akan mengatakan belum ada cahaya yang boleh kita lihat
yang menjanjikan kita untuk bisa lepas dari kondisi karena pandemi ini. Tapi yang pertama-tama saya mau katakan begini, haruslah terang itu adalah menjadi bahagian dalam kehidupan kita, bahwa terang itu adalah ada di hati kita, dan untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu mesti harus memiliki terang itu. Nah, karena itu saudara-saudara, tentu beberapa waktu telah berlalu kita sudah mulai agak merasa nyaman bahwa ada harapan bahwa pandemi COVID sudah mulai berangsur menurun. Kurvanya mulai menurun, tetapi beberapa waktu terakhir ini pandemi COVID itu sudah mulai bukan lagi mulai agak meningkat, tapi sekarang sudah meningkat. Nah, karena itu diharapkan bagi kita bagaimana supaya betul-betul menjaga diri kita itu. Tapi bukan berarti bahwa ketika ada pandemi yang kita alami seperti ini kita tidak lagi berpengharapan. Tetapi justru itulah, dalam berpengharapan kepada Tuhan itu kita mesti harus pun menjaga diri kita. Itu yang namanya beriman, berdoa, dan bekerja, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, orang yang hatinya terang akan melihat situasi yang kacau. Orang yang hatinya terang akan melihat situasi yang mungkin baginya itu adalah sesuatu yang gelap, dengan tenang dan optimis dalam kehidupan, bahwa sesuatu yang terlihat mungkin salah, mungkin gelap, tetapi sekalipun demikian akan dihadapi dengan tenang, akan dihadapi dengan berhikmat dan berpikiran positif dalam kondisi itu. Karena orang yang dalam hidupnya ketika ia selalu memiliki kegelapan di dalam hatinya dan tidak memiliki terang, walaupun hidupnya kelihatannya terang benderang, walaupun hidupnya cemerlang, tetapi di dalam hatinya ia tidak memiliki terang itu, maka saya mau mengatakan bahwa sesuatu yang gelap bisa mengubahnya kembali menjadi kehidupan yang berjalan dalam kegelapan. Karena itu saya mau katakan begini bagi kita, terang dari Allah telah bersinar. Terang Allah itu bersinar bagi kita meskipun kita belum dapat melihat cahaya untuk melepaskan kita sepenuhnya dari pergumulan karena pandemi yang kita alami saat ini. Tetapi ingat bahwa kita ada di dalam terang Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang kita alami sekarang, ingat bahwa kita senantiasa berada dalam terang Tuhan. Karena itu yakinilah bahwa terang dari Allah itu kita miliki dalam hati, dan kita melihat hal-hal luar biasa yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Dan bahwa melalui kehidupan kita yang telah menerima terang itu, kita akan menjadi terang bagi sesama kita. Bagaimana caranya menjadi terang bagi sesama kita? Melalui cara hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui seluruh eksistensi hidup kita. Selanjutnya bahwa kita semua ini diutus untuk menjadi saksi, diutus untuk membawa terang Kristus kepada dunia ini. Kepada siapa saja? Kepada keluarga kita, kepada jemaat kita, kepada tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja. Di sanalah kita diutus Tuhan untuk membawa terang Kristus kepada mereka. Karena itu dalam mempersiapkan diri merayakan kedatangan Kristus, yaitu Natal, marilah kita merendahkan diri dan memohon Roh Kudus memenuhi hati kita agar buah pertobatan
buah roh selalu menjadi nyata melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara-saudara, mantapkan diri dalam masa Advent ini, dalam masa penantian ini, untuk menjadi saksi Kristus sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Ingat, hidup dalam kegelapan itu bisa akan menjerumuskan kita kepada sebuah kebinasaan. Tetapi orang yang berjalan dalam terang Tuhan akan senantiasa menjalani kehidupannya dengan terang benderang dan akan senantiasa meraih apa yang ia nantikan itu dengan sukacita. Dan yang kita nantikan itu adalah Tuhan, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, terang itu mengalahkan gelap, dan gelap tidak akan pernah kelihatan ketika ia berjumpa dengan terang. Karena itu tetaplah miliki terang itu dan jadilah terang bagi sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan bersama. Adakah kita telah mengaminkan bahwa Yesus itu adalah terang dunia? Dan ketika kita sudah mengaminkan bersama bahwa Yesus adalah terang dunia, maka saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bertekad bersama-sama untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan menjadikan kehidupan kita ini menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari merenung sejenak. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri untuk mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, dan untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari mempersiapkan persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mengiringi persembahan syukur kita, mari puji Raja Sorga. Persembahan bawalah kita
Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami sungguh menikmati kasih dan penyertaan-Mu di tengah persekutuan kami Bapa. Kami boleh menikmati persekutuan ini dengan baik, dan kami boleh disapa oleh firman-Mu, mengajarkan kami bahwa terang itu telah datang dan mengajak kami untuk bertobat dan hidup di dalam menghidupi terang itu. Karena itu Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi terang di mana Tuhan boleh tempatkan bagi kami, sehingga kehidupan kami ini Tuhan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah saat ini ya Tuhan. Kiranya mereka senantiasa dalam keadaan yang baik. Mereka senantiasa merasakan tuntunan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing, mereka akan senantiasa menjalani kehidupan mereka itu dengan penuh pengharapan dan iman hanya kepada Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai, menyinari mereka dengan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk seluruh majelis gereja-Mu dan tim yang boleh Engkau pakai untuk melayani jemaat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, mereka akan senantiasa mengaminkan dalam kehidupan mereka bahwa melayani Engkau adalah sesuatu yang mulia. Karena itu mereka senantiasa mengabdikan diri mereka untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Dadi di sini. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, di kehidupan mereka masing-masing, di rumah mereka, kami berdoa Tuhan senantiasa menopang dan menyertai mereka. Rangkul mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah penyertaan Tuhan yang menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Biarlah terang Tuhan selalu bercahaya untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Karena itu kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sudah dalam kondisi lansia, yang sebenarnya rindu untuk datang beribadah, tetapi karena pandemi COVID-19 Tuhan, maka kami berdoa Tuhan tetap beri mereka keteguhan iman, beri mereka kesabaran. Biarlah kondisi yang mereka alami, mereka senantiasa mengaminkan bahwa dalam kondisi seperti itu kasih Tuhan, terang Tuhan ada melingkupi mereka. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa Tuhan, tolong mereka, pulihkan mereka, jamah tubuh mereka Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan kepulihan daripada-Mu. Kami doakan saudara kekasih kami Nyonya Friska Topayung yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, dan juga Bapak Penatua Abraham Tikurante yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh proses pengobatan yang boleh dialami oleh kedua hamba-Mu ini. Biarlah dalam waktu ke depan Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh kasih-Mu, dan mereka boleh berkumpul bersama keluarga di rumah mereka untuk bersuka cita menikmati terang Tuhan. Bapa di sorga, kami pun bersyukur bersama-sama keluarga Bapak Epi, oleh karena anak kekasih kami Reni boleh Engkau tuntun dan telah melahirkan dengan selamat kemarin. Sukacita keluarga Bapak Epi kiranya Engkau memberkati. Biarlah mereka senantiasa bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang mereka alami di kehidupan keluarga mereka. Saat ini Bapa, kami pun berdoa untuk pelaksanaan peneguhan sidi dan penerimaan saudara kami yang tidak seiman untuk masuk di dalam gereja Toraja. Kami percaya Tuhan membuka jalan sehingga semuanya itu
boleh berlangsung dengan baik dan peneguhan sidi maupun pengakuan iman untuk masuk di dalam gereja Toraja Tuhan boleh berlangsung dengan baik pula. Bapa di sorga, berkati persembahan yang boleh kami beri saat ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi namamu dan jemaatmu di jemaat dari Tuhan akan senantiasa terkelola dengan baik oleh setiap berkat Tuhan yang kami alami, kami rasakan dalam persekutuan kami ini Bapa. Dan ajar kami untuk mempergunakan setiap berkat-Mu yang ada pada kami, biarlah kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami menikmati hidup ini hanya karena kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami semua, sehingga proses pemilihan wali kota dan juga kepala daerah di berbagai daerah berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong sehingga semua ini berjalan dengan baik. Karena itu berkati siapa yang terpilih Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin kami dan daerah kami boleh aman dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Sertai kami Tuhan dalam rencana kami, terutama dalam pelaksanaan Natal yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan kami boleh melaksanakan atau merayakan Natal ini dengan penuh kesungguh-sungguhan, bahwa sekalipun kami berada dalam pandemi, tetapi Natal yang sesungguhnya ada di hati kami, sehingga ketika kami merayakan Natal bersama keluarga kami, di sanalah Tuhan menyatakan terang untuk kehidupan kami semua. Berkati sepanjang kehidupan kami, baik ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah kami boleh pulang dalam damai-Mu dan melanjutkan kehidupan kami bersama keluarga dan di tempat di mana Tuhan tempatkan bagi kami. Ini doa kami bersyukur kepadamu, memohon kepadamu dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, rencana laporan pertanggungjawaban pengurus PKBGT Jemaat Dadi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Gereja Rapocini Jemaat Dadi. Mohon perhatian segenap pengurus dan anggota PKBGT Jemaat Dadi. Yang kedua, rencana pengakuan dan peneguhan sidi Ibu Titi Panekenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dalam ibadah pukul 9 pagi. Yang ketiga, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu yang rindu membaptiskan anak atau keluarganya, silahkan mendaftarkan ke kantor gereja dengan membawa surat lahir dan fotokopi surat nikah. Yang keempat, niat nikah Saudara Restu Bimbin Parura dengan Saudari Catherine Suhendra akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di Gedung Gereja Anuang Jemaat Dadi. Sehubungan dengan niat nikah tersebut, Saudari Catherine Suhendra akan mengaku menjadi anggota Gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dalam ibadah pukul 9 pagi. Demikian penekanan warta jemaat kita minggu ini. Bersama kita berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Jangan meninggalkan
Jemaat Tuhan, pergilah, nyatakanlah tanda pertobatanmu karena terang Allah ada di antara kamu setiap hari. Saya siap melakukannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya jemaat diberkati dan Tuhan dimuliakan. Mengakhiri ibadah kita, mari bersama memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhan memberkati.